Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Monza sudah selesai. Akhirnya kita merasakan kemenangan yang harusnya ada di Italia, yaitu adalah kemenangan Ferrari. Mantap sekali, anjay, semua tuh. Oke, jadi Monza kemarin sudah selesai dan keren banget. Race-nya seru banget ya karena Ferrari. Dan sebelumnya disclaimer, Turning Point podcast tifosi, bodo amat gue Bodoh, biarin ya, podcast gua ya. podcast kita gitu kan, podcast kita sendiri gitu, podcast Iya. tifosi ini, podcast tifosi, bodo amat. Topinya netral. Ya kan? Nah masalahnya gue tifosi, Dims tifosi, Ilham tifosi, Nopal doang yang enggak, jadi 3 lawan 1 Iya. percuma. Jadi kita Netral. udah sebut aja podcast tifosi. Yang penting ada netralnya, biar ada bumbu-bumbu netral dikit. Ya, oke. Jadi enggak, ini bercanda aja sih guys. Kita seobjektif mungkin gitu. Biasanya orang Ferrari jelek juga kita hujat-hujat kok, tenang aja. Iya. Iya Dia aja kan? kali yang nonton. Ups. Iya, cuma orang-orang aja yang nontonnya waktu Ferrari bagus gitu. Ya masa Ferrari bagus kita masih hujat gitu kan? Enggak Iya, gitu nih. gitu. Ya sekarang nih Ferrari bagus nih, menang nih. Jadi kalau makanya gue bilang di awal ya udah ini podcast tifosi bodo amat gitu kan. Jadi ya kita akan bahas Monza, kemenangan Ferrari yang sangat cemerlang ya, sangat bagus, sangat mantap sekali. Karena harusnya jujur nih kemarin yang menang tuh menurut gue McLaren, tapi ya, dikasih kemenangan gratis ke Ferrari ya gue happy gitu ya sebagai Gratis. tifosi gitu. Ya thank you. Prediksi Thank you gue bener aja jadinya. gitu. Ya, cukup. Oke, Apa yang gue bilang kita akan bahas minggu lalu, pelan-pelan. Ya, minggu lalu Dims yang prediksinya apa yang gue Leclerc. bilang minggu lalu? Ya lu bilang Interview Genius sama sama Genius. Gila. Gila sama beda Genius, tipis. Dimis ya? Iya. Oke, Tadi gue jangan lupa. jenius. Walaupun ini podcast tifosi tetap like, ramaikan dan juga subscribe Bandung F1 Speed ke 100.000 subscriber ya. Oke, At gimmick least- hari ini podcast tifosi ya. Podcast tifosi gimmick hari ini. Oke guys, jadi kita akan bahas satu-satu ya, breakdown ya. Mungkin seperti biasa kita akan mulai dengan yang namanya skor ya. Dari Ilham dulu deh, skor. Silakan. Oke. Wis, sedap. Gak bisa lebih dari 8 menurut gue. Kenapa Bukan balapan yang worthy untuk 9 atau 10 gitu loh. Jadi itu apa anjir, gede sekali. Oke. Ya. Gak ada Udah, mouse yang gede terus. banget tadi di layar. Terus. Tapi menurut gue nggak bisa worth lebih dari 8 karena nge-lag kah gue? Udah lanjut Oke, aja. Oke. Karena menurut gue kenapa nggak bisa lebih dari 8 itu, satu, balapannya banyak hal-hal yang menurut gue agak clumsy. Nanti kita mungkin akan bahas, tapi di balapan yang lu ada V-carb nyepak orang, ada Haas ngebolongin side pod V-carb, kemudian juga ada double strategi mistake. Ya overall Stop. better dari Monza biasanya, tapi nggak better dari balapan-balapan sebelumnya lah. Jadi ya mungkin 8. Itu Oke. udah termasuk bonus Ferrari menang loh. Oke, Dims. Gue karena yang kita netral lah, balapannya kemarin ya serunya begitu, tapi nilai gue tuh yang biasa aja lah, 9. Yeay. Yes. Yeay. Oke. 9 guys. Karena gimana ya? Ya menurut gue yang bikin 9 itu adalah pas setting lap, pas cooldown lapnya itu, dimana lu bisa feel goosebump, passion semua ada itu, kayak merinding coy lu lihat all of the tifosi Ferrari. Tapi overall balapannya ya despite mistake yang McLaren, terus Mercedes angin-anginan, Red Bull nggak berdaya sama sekali, tapi overall bisa lah dikasih 9, oke lah. Banyak poin plusnya yang bisa bikin nilainya naik di sini. Oke, Nopal. Oke. Kayaknya aku kasih nilai rendah aja sih ya. Kalau nggak 9 ya 9,5 gitu kan. Jadi Ikut-ikutan gimmicknya cok. Gimmicknya ikut-ikutan. Gimik tuh, kaget gue cok. Lo temen gue sekarang. balapannya kemarin mantep. Strategi
aku paling suka kalau balapan ya. Harusnya kalian mungkin kalau nonton udah lama udah tau lah ya. Kalau misal main strategi kuda-kudaan strategi, coba tebak-tebakan strategi itu pasti aku kasih nilai lebih. Terus fight dimanapun, terutama kemarin fight buat P1 gitu kan. Strateginya buat fight buat P1 kalau menurutku itu kayak dapat nilai lebih. Terus di belakang pun ya kemarin papan belakang battle-nya ya walaupun agak clumsy tapi ada battle kesorot. Terus papan tengah juga Verstappen defense mati-matian. Hamilton kayaknya kemarin nggak terlalu kesorot ya, tapi ya Russell di mana sama Ceko. Terus di papan atas juga nggak kalah seru Carlos Sainz dan 2 McLaren. Ya it's an insane race kalau secara garis besar, secara summary, dan ya ditutup dengan cherry on top Ferrari yang menang dengan again as I said strategi yang gila. 9. Oke, 9 dari Nopal, 9 dari Dims, 8 dari Ilham, sok-sokan rendah dia. Oke, Enggak buat gua sosokan. buat gua coba dari sudut pandang berbeda aja. Mungkin karena gua anaknya lumayan suka drama gitu ya. Karena gua juga dari anak desain gitu. Jadi kalau kemarin tuh dibikin movie tuh ceritanya banyak guys, banyak banget yang bisa diangkat gitu. Jadi that's why gue ngasih nilainya 9,5 ya buat gue. Ilham buang. Karena oke, memang secara salib ya mungkin 9, tapi karena Ferrari Leclerc yang menang gue naikin 0,5 biasa gue kan gitu kayak. Si paling tifosi, jadi kalau ada yang jijik ya sorry banget gitu. Jadi apa namanya? Kemarin itu istilahnya kalau dibikin film tuh banyak ya. Red Bull downfall, terus Lando Norris yang selalu tidak bisa memimpin lap pertama. Terus McLaren yang tidak jelas apa namanya prioritasnya Papaya gitu. Papaya rules gitu. Terus Charles Leclerc kemenangan yang tidak tahu datang dari mana, impossible win kemarin gitu kan. Itu banyak banget hal yang bisa diangkat. Walaupun secara salip-salipan kemarin minim ya bisa dibilang ya. Ya ada lah 1-2, tapi itu pun ketolong DRS gitu kan. Maksudnya salipannya nggak terlalu. Of course. Masih lebih seru salipan Ferrari Leclerc Sainz tahun lalu gitu yang sampai bikin deg-degan gitu, sampai mau crash gitu kan di turn 1 gitu. Jadi ya menurut gua kemarin itu yang bikin bagus itu banyak hal yang bisa kita angkat kalau disorot jadi sebuah cerita ya. Nah ini gue berusaha beda aja dari yang lain. Kalau yang lain kan mungkin secara balapan, kalau gue secara Netflix aja gitu. Karena kan banyak fans Netflix juga kan yang dari Netflix juga kan. Produser. I see. Gitu. Oke, gitulah 9,5 kali gue. Jadi mungkin rata-rata 9 lah ya. Rata-rata 9 kalau kita rata-rata. Oke, kita bahas satu-satu ya. Mungkin dari awal dulu, startnya Norris ya yang selalu menjadi momok ya, selalu jadi momok. Kemarin tuh udah bagus startnya, masuk ke turn 1 itu Nopal lu mukanya di screenshot tolong. Oke. Jadi masuk ke turn Mampus. Ngelek lu, mampus. Koneksi Australia jelek kan, mampus. Screenshot guys, itu tadi guys. Jadiin meme, mampus. Oke. Turn 1 Lando Norris sudah masih di depan gitu dan ditolong sama Oscar Piastri yang tiba-tiba langsung ngeblok Russell gitu ke kiri gitu kan. Itu bayangan gue, wow ini udah keren banget gitu kan. Udah malah Lando Norris startnya bagus karena dia bisa mengungguli Piastri ya di depannya gitu. Iya. Cuma memang mungkin sampai di ujungnya yang mungkin Piastri yang lebih bagus sehingga bisa ngekiriin gitu kan, ngekat Russell. Yang mana kan harusnya di sebelah kiri itu kan harusnya harusnya emang Piastri yang sebelah-sebelahan sama Norris. Cuma saking Norris start di awalnya lumayan bagus sehingga Piastri milih ke kiri lagi gitu untuk nutup si Russell supaya Russell nggak ngedive. Gue pikir sampai sana udah ini bagus nih, udah Norris mau di defendin sama si Piastri Oscar. Gitu. Turn 4 lah kok gitu. Itu apa itu bro? Ya walaupun gue happy ya ngelihat yes Ferrari gitu, tapi come on, gue sebagai penonton dan ya gue juga udah bilang kalau McLaren tuh tim kedua gue ya, itu juga bete juga ngelihat kenapa kayak gitu. Harusnya banyak yang ngomel ya,
Will Buxton sampai marah-marah coy. Buxton ngomel Buxton anjir. ngomel. Terus apa si Nico Rosberg langsung ngomong ke Zak Brown. Bro itu Iya, tadi iya, iya, apaan digoreng gitu. abis balapan. Kenapa lu nggak prioritasin Lando Norris gitu? Yang mana harusnya Lando Norris yang paling deket sekarang sama McLaren sama Max Verstappen gitu. Tuh Nopal ya tuh. Udah lu nggak usah ekspresi aneh pal, ngelek Itu dulu. tadi dihujat lagi, makin hujat lu. Ini Siap, abang lihat paling Aimin. iya. Jadi ya mungkin menurut kalian gimana guys tentang McLaren yang mungkin kita lebih bahas ke McLaren-nya aja lah ya kayak Papaya Rules dan segala macam kayak Gak gitu. jelas Papaya Rules-nya. Seabu-abu apa? Seboleh apa lu boleh nge-battle Iya, teammate itu. lu? Disclaimer, Papaya Rules itu buat teman-teman yang nggak tahu udah dijelasin sama Zak Brown. Papaya Rules basically cuma lu Race boleh hard. battle, race hard tapi no kontak udah gitu doang. No contact ya kan? Respect each other udah gitu doang. Masih Ya grey enggak, banget. ya gue setuju kalau kalian belum dengar apa yang dibilang sama Will Buxton, gue setuju banget apa yang dibilang sama Will Buxton. Ini udah masuk di bagian akhir dari season Gue udah F1 ngomel-ngomel dimana kemarin kalian- di stream gue kan. Sama Iya kan, makanya kan. sama yang dibilang Wisman Sama-sama. persis. Poinnya Gua mau cut, poinnya sama, mau poinnya gua sama. clip tuh nanti. Poinnya sama. sama persis. Kalau kita mau jadi tim yang punya mental juara, menurut gue di sini adalah udah momennya mereka harus tentuin siapa driver pertama, siapa driver kedua, gimana caranya mereka bisa maksimalin poin di setiap weekend untuk yang pertama WDC dulu. WDC-nya ada kesempatan gede banget season ini. Yang kedua adalah WCC. WCC itu udah pasti constructor, bener ya WCC ya? Ya, Iya, betul, WCC itu betul. udah pasti Udah pasti lah dikit lagi 90% kesalip. Gue rasa 90% bakal pindah unless tiba-tiba Red Bull punya magic something gitu. Nah, yang kejadian di sini adalah gue rasa Piastri ini juga lumayan oportunis di startnya, yang dimana dia start Landonya juga Lando bukan, to be fair ya, Lando kemarin start bukan ngeblok Russell, Lando ngeblok Piastri. Langsung ke Iya. kanan kan? Start di kiri kan, start di sebelah kiri, Iya, kemudian dia langsung pindah ke sebelah blok kanan kan. Heeh. Ya kan. Nah, to be fair itu udah gimana kita bilangnya ya? Itu udah Landonya kayak ya udah lu yang penting nggak lewat gitu. Teammate lu sendiri yang lu blok. Dengan sebenarnya Russell kalau misalnya Piastri nggak motong, itu mungkin Russell akan ya free to race. Jadi malah jadi 1 dan 3 mungkin, bukan 1 dan 2. Jadi dari awal ini dua McLaren ini mindsetnya udah sama-sama, wah anjir lu ngeblok gua, ya udah gue mau nggak mau harus Piastrinya Kiri. mau nggak mau harus Kiri. tuck-in kiri, dan itu lumayan Buat bahaya. cover. Beda dikit aja itu kemungkinan besar Kena di bakal belakang Russell. kecop wingnya. Lah Russell aja kemarin udah hilang kan wingnya. Ya kan? Tapi Iya, hilangnya bukan di situ, oh, kayaknya naik. goyang doang Iya. ya. Tapi kayaknya di situ mungkin goyang doang terus Tetap kena. di depannya patah kan. Harusnya, Iya. ha. Itu bahaya. Bovia bahaya banget. Dan yang mungkin Norris agak mungkin lupa juga kali ya. Gue nggak tahu hit of the moment. Tapi lu di apa namanya di kurva di Grande itu kan emang empuk banget kalau lu di slipstream kan. Iya. Dan Landonya ya udah tahu begitu, dia masih ngambil line yang nggak bagus-bagus banget di turn satunya dengan dia fokus untuk ngedefend Piastri. Piastrinya ya mau nggak mau slipstream, mau defend dari belakang, ya di dive juga. Lando juga di situ mau nggak gimana, sama dia masih dipaksain side by side kan. Dia expect-nya mungkin Piastri bakal bail out keluar, karena itu Piastri juga udah maksa banget mau masuk di chicane kedua ya berarti ya. Chicane kedua De La Chicane Roggia kedua, ya. iya kan? Iya di De La Roggia itu Piastri udah maksa banget ke dalam. Makanya Lando goyang. Jadi ya menurut gua ya lu sebenarnya harusnya tentuin lah di awal. Kalau emang mau team order. Enggak. Ada satu poin dari Will Buxton yang menurut gua bagus banget, dia bilang. Bukan bagus sih. Kayak mungkin kenapa ini masih nggak ada team order. Karena manajernya Piastri adalah Mark Webber. Mark Dan Mark Webber punya Bakalan sejarah mau. yang gak bagus banget sama Bakalan team mau, order. guys. Gue rasa ya, in kontrak, in paper itu ada tulisannya. Ya, Dua-duanya tulisannya gak boleh. katanya Will Buxton kontraknya itu kurang lebih nggak boleh ada driver 2 gitu. Harus semuanya driver 1 Ya. gitu. Jadi ya gimana ya? Kalau menurut gua kontraknya tuh harus make sense mungkin ya. Mungkin bisa ada diobrolin lagi lah, karena ini kan udah masuk ke 9 race terakhir ya, udah masuk ke setelah summer break gitu. Jadi harusnya udah ada kejelasan, kecuali poinnya Piastri itu masih masuk akal untuk ngejar
Max Verstappen, gue setuju. Iya. Kalau itu gue boleh lah gitu, lu mau fight. Masalahnya kan sekarang Piastri skornya jauh nih. Dan kemarin di Hungari pun Norris sudah ngasih gitu. Itu 5 detik gap dikasih loh sama Norris loh. Waktu di Hungari gitu kan. Dan waktu itu kan kata-katanya si Andrea Stella atau siapalah bilangnya kan Iya, iya. we need Oscar Piastri kalau lu mau memenangkan We need to win the championship. ya championship. Kita juga butuh si Piastri nih gitu. Nah sekarang seperti kata Will Buxton, harusnya ya butuhnya ya kemarin. Harusnya harapannya tuh gue bilang kan kemarin, ini paling nggak Norris sama Piastri tuker lah duanya Norris gitu. Duanya Norris. Ya walaupun cuma berapa poin lah, berapa? 3 poin ya, Tiga, 3 coy, 4 lumayan. poin. Ya tetap lumayan gitu, tetap lumayan. Maksudnya kan nggak penting-penting amat nih 2 3 gitu, masih sama-sama dapat podium kan. Iya. Gitu. Jadi sayang banget kemarin itu bisa harusnya bisa kayak gitu. Nih, kita pakai gambar nih, anjay. Wes sedap. Let's go. Itu kan kalau kalian lihat ya di belakang mobilnya dua McLaren itu masih sangat lowong guys. Yang berarti harusnya brakingnya nggak perlu terlalu deep banget untuk Piastri. Jadi harusnya masih bisa tuck in aja di belakangnya Lando gitu. Nah, tapi di sini yang menurut lu harus sensibel siapa? Lando apa Piastri? Ya Piastrinya harus kayak ngelepas gas atau early break atau apapun itu yang jelas jangan sampai membuat Lando Norris itu kayak gini gitu. Minimal kalau misalnya ini membuat Piastri ke compromise di exit, minimal kemarin Piastri cuma kesalip. Ya udah kesalip sama Leclerc misalnya. Tapi Norrisnya jadi jauh di depan gitu, yang masih lebih penting gitu. Dan Piastri pun gue yakin bisa nyalip Leclerc lagi gitu dengan pace kemarin ya. Jadi harusnya udah kayak gitu. Maksudnya di awal udah bagus nih. Maksudnya at least kita kira udah bagus, udah mendefense si Russell kan. Kita kira udah defense Russell. Ternyata di dive juga di turn 4 gitu, di side by side di dive. Norrisnya sampai oleng loh kalau kalian lihat di turn Iya, slide. Iya kan nge-slide gitu. Itu kalau ya amit-amit gitu nge-crash berdua, wah udah kelar sih itu anjir kemarin. Kalau bayangin kemarin itu crash berdua gara-gara begitu guys. Wah, hilang tuh 0 poin anjir. Begitu gara-gara begitu. Sayang banget gitu kan. Cuma ya balik lagi. Kemarin kan ternyata ada papaya rules dan segala macam, dan Oscar Piastri pun udah dibilangin kan di radio. Boleh battle papaya rules ya gitu. Boleh battle papaya rules ya gitu. Jadi ya balik lagi. Balik lagi sebenarnya. Dia boleh. Iya balik lagi. Ini yang harus tegas emang harus McLaren-nya gitu. Pembalapnya nggak salah sih. Pembalap cuma ya gue jadi Piastri juga maunya menang bro. Masa gue mau jadi wingman gitu kan? Ya wajar sih, wajar banget gitu. Cuma ya balik lagi, harus tim yang kayak yang step up harus timnya ya. Gak bisa. Harus iya kan? Maksudnya ya gue sih berharap Piastri bisa berbesar hati gitu untuk memberikan Norris, monggo kakak pertama gitu kan. Tapi kan sepertinya tidak bisa kalau berbesar hati pembalap nggak akan ada yang mau. Iya. Didikannya Mark Webber. Semua pembalap yang pernah ngasih, kurasa itu nggak pernah dari Bottas. keinginan mereka sendiri. Ya Bottas kan dipaksa kan, mau nggak mau. Ya, Bottas kontrak 1 tahun, Mike. Gitu ya sama jadi kayak ditodong. Kalau nggak minggir bubar. Bottas terpaksa, Barrichello terpaksa, Massa terpaksa. Massa 2007 baru mau bantuin Raikkonen ketika dia udah mathematically impossible untuk pertengahan musim baru diituin. Ketika udah impossible untuk dia. Emang sekarang Piastri masih bisa ya, kecuali Max Verstappen-nya DNF gitu ya. Makanya timnya gimana ya? Emang dari beberapa race sebelumnya kita ngeliat mereka ini ngasih apa sih nyebutnya, ngasih kayak kepercayaan ke drivernya untuk let's say milih strategi, mereka kasih kan. Plan A, plan B mereka suruh pilih. Sekarang mereka juga kasih kesempatan ke drivernya untuk battle di track. Tapi ini cepat atau lambat ini bakal backfire ke mereka. Ini bakal ngefek balik ke mereka. Ya mungkin ya kalau misalnya nanti di akhir musim ternyata Lando Norris dari mana atau tiba-tiba juara dunia gitu, untuk Max tiba-tiba kacau banget terus Lando Norris juara dunia, lu akan bilang wah gila strateginya. Ternyata McLaren prinsip teguh, mantep nih, bisa tetap juara dunia tanpa harus tim order. Ntar kalau tiba-tiba bedanya 2 poin, 3 poin, 5 poin, lu akan lihat Hungary, lu akan lihat wah momennya di
ini nih kemarin ya Monza. Monza. Lu akan nyeselnya bakal nanti dah. Pasti Tapi ya- pasti bakal ada ngomong kayak Hungary costume championship, di sini costume championship, bla 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 di setiap balapan ya gitu. Bukan bakal, udah ada yang bilang, Iya. dari kemarin. Makanya. Udah diungkit-ungkit terus. Ya kita masih Apalagi belum kemarin, tahu ya habis endingnya gimana refleks. nanti di siapa namanya di Abu Dhabi. Tapi kalau sampai memang selisihnya di Abu Dhabi itu kayak gitu, ya ini dari Hungary aja gue udah bilang kan waktu di live streaming harusnya nggak perlu tuker posisi kalau memang mau bikin Lando Norris ya udah Norris aja yang di depan gitu. Kalau menurut gue. Tapi kemarin ya udahlah tuker posisi menurut gue. Untuk memenangkan hatinya si Piastri kali ya, karena kan Norris ngalah banget tuh, literally ngalah kan, 5 detik. Dan ternyata malah hari ini, maksudnya kemarin di Monza, gue nggak ngelihat Piastri bisa berbaik hati seperti itu untuk Norris gitu, jadi sia-sia kalau tahu gitu nggak usah tuker gitu loh. Kemarin di Monza, biarin aja Norris, mending Norris batu aja gitu, nggak mau kalau Piastri nggak bisa deket gue nggak mau tuker gitu kan. Tapi sayangnya kemarin Norris baik Masalahnya adalah waktu di Hungaria kemarin, jujur aku juga expect-nya adalah Norris membatu. Kayak ya dulu sama Ricciardo aja dia ruthless kok, dia berani ngobok-ngobok Ricciardo gitu kan di track, diserang lah, dihancurin lah bisa dibilang di track gitu kan si Ricciardo. Lah ini sama Piastri malah jadi nurut gitu loh. Padahal kesempatan dia juara bisa dibilang ketika ada di poin Hungaria kemarin, ya tengah musim lah, memasuki tengah musim, literally ada di depan mata dia gitu kan. Dan domino efeknya itu terjadi ya ini di Monza ini kelihatan banget seberapa undecisive McLaren gitu kan ke pembalapnya, kayak dibiarin buat eksplorasi grey area gitu. Karena Papaya Rule kemarin kalau kata Nico Rosberg gitu kan, Papaya Rule ini sangat-sangat grey area. Kalau cuma dibilang battle clean gitu kan, Papaya Rule kayak semua pembalap ya bisa menggunakan terhadap Papaya Rule ini gitu. Jadi sorry. So dan kemarin jujur aku nggak expect Piastri buat mundur, malah ya aku malah salut sama mentalnya Piastri. Dia stay di depan, dan kalau masih ada yang bilang kayak ini Piastri curang, timnya sendiri yang bilang bahwa McLaren itu boleh battle. Aku lupa kameranya, aku pakai kamera laptop guys, sorry banget. dari tadi aku lihat atas. Oke, so Ini bener. back to the story. Piastri is doing good, dan kalau kemarin bisa disimpulkan adalah mentalnya Piastri ya mental pembalap muda gitu, on fire, nggak mau ngalah kayak Norris 3-4 tahun lalu gitu kan, yang mana lawan Carlos juga ya walaupun poinnya nggak jauh tapi drive-nya ada gitu loh. Dan sekarang di Piastri ini karena dia juga udah menang balapan, ya mentalnya kelihatan banget, dan kayaknya sampai akhir musim kejadian Monza kemarin itu bakalan kayak menghantui McLaren di pit wall, di Piastri dan di Norris, karena kemarin awkward banget ya mereka kayak nggak akrab gitu anjir. Di podium nggak ada yang ngeliatin sama sekali, mager banget. Dan kemarin pasti bakalan terjadi lagi, pasti nggak usah jauh-jauh di Baku nih, abis GP Monza kemungkinan besar bisa terjadi lagi, karena di atas kertas ya siapa lagi yang mau nge-challenge McLaren gitu kan. Mercy masih angin-anginan, mungkin Ferrari bisa jadi, dan kalau misal Ferrari sedekat kemarin ya Ferrari bawa 9 upgrade bro, jadi mungkin bisa nih bakalan jadi penentu lagi di GP selanjutnya. Menarik. Ini unpopular opinion nih. Coba kalian gimana menurut kalian? Yang gue baca adalah orang-orang tuh bilang gini, Norris mau juara dunia minta digendong timnya, juara dunia sendiri dong, kencang sendiri gitu. Nah, gimana tanggapannya tentang wah ini gitu? nih. Silakan Dim. Orang-orang gini nih, lu pikir Schumacher dulu Jordan nggak ada bantuan Barrichello, lu pikir Senna Jordan nggak ada bantuan Berger, lu pikir siapa dulu nih sejarah keluar Phil Hill Jordan nggak ada bantuan dari siapa namanya itu dulu, siapa sih namanya, lupa, Stirling Moss
Steering Mouse pernah ngalah loh demi seseorang lawan dia, demi temennya yang juara dunia. Lewis Ngebantu. Hamilton, gak usah Langsung beda jauh-jauh, tim. Cok. Lewis, Bottas yang bantuin. Lewis sama Alonso enggak sih, mereka sama-sama batu sih dulu 2007. Rosberg Aduh, juga. itu beda. Itu beda. Nah, Beda. kalau McLaren tetap terus ngebiarin dudunya balapan, gue takutnya malah ke 2007. Mobilnya ada, potensinya ada, balapnya ada, tapi kecolongan gara-gara mereka saling battle sendiri. Itu mereka nggak ada nih. Gue 2007 itu suka, nggak ada yang tentuin. gue suka Siapa yang driver 1, siapa yang komennya, driver 2. gue suka komennya si Buxton juga sih. Dia bilang, ini McLaren nih ada kesempatannya loh. Lu tahun depan Iya. belum tentu ada loh. Iya, tahun belum tentu ada. Iya kan? Bener juga kalau dipikir-pikir. Ini mumpung lu mobil lu kenceng, driver lu GG, bisa jurdun, sekarang saatnya gitu. Kapan lagi? Tahun depan belum tentu McLaren lagi kan gitu. Menarik nih. Kata-kata Fado, kata-kata itu siapa sih Fado di TikTok? Si Fado TikTok tuh dia bilang gini. McLaren itu kayak orang kaya baru, punya duit banyak, punya semuanya bagus, tapi bingung cara maksimalnya gimana. Kayak makanya ngasal-ngasal aja. Setuju banget. Makanya ngasal aja gitu. Kayak McLaren tuh udah lupa caranya jadi top tim. Mereka mobilnya bagus, timnya bagus, balap drivernya bagus. Tapi ya dengan gue nggak tahu sih alibi front tire front left tire itu hancur yang bikin mereka 2 stop itu bener apa enggak. Tapi yang gue lihat di Lando ya. Tapi di Oscar gue nggak yakin kalau itu beneran bannya grinding. Tapi ya Oscar kan bilang memang salah dia milih one stop. Dia milih one Dia stop kan enggak. dia bilang. Dia Iya, bilang kayak harusnya, makanya gue bilang kenapa kok pit di Oscar pit duluan, karena kan harusnya dia bisa jawab aja pitnya Leclerc kan gitu. Kalau memang Leclerc pit baru dia ngepit, orang 5 detik gap, 5 detik ini gapnya gitu. Iya, kalau emang cover. Kenapa dipitin duluan, itu yang gue heran. Mungkin si McLaren juga yakinnya Ferrari graining juga nih, mungkin gitu kali ya. Sehingga padahal enggak Ya, gitu. Tapi ini di sini ya menurut gua ada faktor Leclerc-nya juga. Karena kalau lu lihat di mobil Ferrari yang satu lagi dan lu lihat perbandingannya adalah hardnya Verstappen, sangat make sense untuk bikin 2 stop. Ini perkara make sense ya. Betul. Di luar faktor X, Leclerc bagus nge-keep bannya. Sangat karena make sense untuk karena lu bikin semua tim 2 stop. bannya habis semua. Ya kan? Jadi mikirnya begitu. Maksud gue yang ada di pikirannya McLaren adalah Ferrari pasti pit. yang menurut gue tetap salah sih. Kalau sekarang kita ngomongnya mungkin akan salah. Kalau misalnya Leclerc tiba-tiba bannya ausnya Sainz, mungkin kita akan bilang wah ya udahlah ya resikonya Ferrari nggak berhasil dari P1 ke P3 gitu kan. Tapi secara amannya adalah gue rasa kemarin mereka mikirnya adalah oke, decknya emang nggak terlalu bagus, grindingnya parah banget, dan di poin di mana dia ngepit, seingat gue dia ngomongnya wah kayaknya udah 0,8 lebih pelan gitu kan. Jadi dia menurut gue McLaren itu lebih ke ngindarin daripada gue kena undercut, mending gue pit early enough atau cukup early untuk bisa tetap climbing ke depan lagi. Gue rasa itu yang ada di bayangannya McLaren lah. Dan mungkin ya kalkulasinya harusnya dapet. Satu, kenanya itu gara-gara Stroll lama banget. Kalau lo lihat di grafiknya. Yang satu lagi itu adalah kena sama Carlos. Carlos juga mau gak mau nahan selama mungkin kan. Ya mau gak mau, tapi ya itu marginnya emang setipis itu. Ditambah faktor X-nya adalah bannya Leclerc bagus. Kalau bannya Leclerc sama kayak Carlos, bahkan Carlos ngepit duluan loh. Carlos ngepit belakangan. Balik ya. Carlos ngepit belakangan kan. Ya berarti yang bagus bukan bannya, tapi Leclerc yang bagus untuk jaga ban. Iya betul. Makanya yang bisa jaga secara keseluruhan ini bukan Ferrari-nya. Wah, Ferrari mobilnya bagus banget. Ini ada faktor Leclerc-nya di mana hal itu tidak bisa direplicate atau diulangi oleh Carlos. Kalau itu bisa diulangin sama Carlos harusnya bannya jauh lebih bagus daripada Leclerc. Dan harusnya kalau dihitung secara lap ya. Bisa 1-2 harusnya. Kan? Betul kan? Harusnya 1-2 atau 1-3 lah at least. Ternyata tidak kejadian kan. Berarti emang gue rasa miskalkulasinya adalah Leclerc lebih baik dari prediksi mereka. Gue rasa pilihan untuk ngepit kemarin itu ya tetap ya walaupun memang gimana ya, mungkin kalau itu Red Bull gue rasa mereka bakal tetap nunggu ngerespon Charles aja.
Iya. Iya kan? Enakan Selama kita respon tahu kan? mereka akan ngerespon gitu. Enakan Iya. respon Kalau gitu. lu mau nah, tapi ini lagi nih yang gue rasa ini adalah hal yang cuman ada di McLaren dan mungkin bakal jadi semacam si malakamanya mereka, senjata makan tuannya mereka adalah karena mereka tolong koreksi kalau gue salah, mereka ngepitin Norris duluan kan? Apa kebalik? Ya. Norris Ya. duluan, Norris duluan kan? duluan. Norris duluan kan? Yang nabrak pit itu. Iya. Iya, Itu jelas-jelas. pit 1, pit 2. Itu pit pertama, itu pit pertama. Pit pertama. Sorry, pit 2-nya Norris juga duluan kan? Norris Norris duluan kan. Nah, sekarang gini, apa yang terjadi kalau misalnya tiba-tiba Norris charging di belakang, terus Piastri pelan banget. Sekarang Waria lagi. Ya, I know. Makanya sekarang lu akan di-accuse atau lu akan dituduh untuk tidak memberikan strategi optimal kepada salah satu drivernya. Nah, sekarang lu pilih deh, lu mau pil merah, mau pil biru gitu kan. Enggak, tapi Lu nggak bisa, Ham. mau Karena kemarin itu Norris yang udah protes-protes mulu. Ban gua udah nggak bisa nih, udah nggak ada gitu. Jadi makanya dimasukin sama McLaren. Iya. Ban Norrisnya udah ngomel-ngomel nih, ban kirinya udah Tapi habis Piastri banget. bukannya gitu. ada radio juga yang dia bukan radio. Di akhir balapan dia bilang bannya emang udah 0,8 atau berapa lebih Ya, kurang daripada Katanya Iya. menurut dia kan. Tapi kan kita nggak bisa tahu ya karena udah dimasukin sih, jadi kita nggak bisa lihat. Karena waktu gue inget Yes. banget ketika Piastri masuk ke kedua itu kan kalau kita live stream kan kelihatan kan ya lap time terakhirnya berapa tuh. Itu masih Iya. sama-sama sama Leclerc, masih sama gitu. Iya. Iya kan? Iya, Nopal mungkin lebih tahu datanya nih. Di datanya sama lap time-nya jadi Tuh kan? jadi gini, kalau di datanya itu lap time-nya Oscar sama Leclerc di pit di pit window di Coba sebutin stint lap kedua. time-nya Pal kalau ada Pal. Berapa? Satu berapa gitu. Ada. Nih, jadi di stint kedua lap 27. Oke, jadi lap 27 itu sekitar hampir 10 lap setelah Piastri pit stop masuk di lap pertama. berapa ya? Jadi, Lap 30 Piastri 37 masuk kalau di nggak lap salah. 38. 38 ya. Ya. 37 Oke. 38. Nah, coba lu Nah, sebutin pace-nya di lap 37 36 gitu. Berapa? Jadi kita agak mundur lebih jauh dikit karena di awal stint abis pit stop yang pertama itu Piastri pace-nya lebih kencang daripada Leclerc kayak. Jadi Ya, Leclerc itu beda 0,2 0,3. Nah, masuk ke lap 30-an Leclerc sekarang lebih kenceng daripada Oscar Piastri. Jadi lap 30 nih, lap 30 itu Leclerc masih lebih pelan. 233, Piastri 229. Lap 31 Leclerc off pace, tapi lap 32 Leclerc 0,2 detik lebih kenceng daripada Piastri. Lap 33 lap time-nya sama. Ya, lap time-nya sama. Lap Oke. 34 234 dua-duanya. sama. Lap 35 234 Piastri, 236 Leclerc, lap 36 cepetan Piastri. 237. Ya, jadi ya kalau dari yang data yang aku baca itu kan Piastri 0,2 0,1 lebih kencang, tapi beberapa lap time-nya sama ini yang kalau aku bilang krusial gitu karena tadi kan ya yang seperti yang dibilang sama Mike gitu kan. Ketika Piastri pit lap time-nya masih sama si Iya, Leclerc. gue ingat. Cuma yang beda adalah ketika Piastri pit Yang beda ini ketika Piastri pit ini McLaren udah tahu, udah ada datanya Lando Norris pit stop gitu kan. Lando Norris pit stop dan setelah pit stop lap time-nya juga bagus. Jadi aku nggak kaget sebenarnya Oscar Piastri dipitin karena ya strateginya juga cukup optimal kalau misal mau pit karena sisa 20 lap. karena tire degradation-nya itu lumayan bukan lumayan lagi malah sangat ngefek Keras, di Monza parah, gitu. Nah, yang emang bener-bener di luar ekspektasi adalah lap time Leclerc setelah pit stop. Jadi sebelum pit stop tadi kan aku bilang setelah si ini pit stop, si Piastri pit setelah stop. Piastri pit stop. Jadi sebelum pit stop tadi 234, 236, 235, 237. Leclerc setelah Piastri pit stop, lap time masih 236, 236, 236, 23, 236 terus. 23 Yakin menit. asli enggak bohong. Ada di 236, F1 Speed, 235. F1 Speed yang kemarin ngasih. Iya, F1 Speed Iya, ada. Ya. kayaknya Di Instagram juga ya. itu dan Ya intinya dari itu semua, intinya terakhir- harusnya Piastri nggak perlu dimasukin. Yang maksudnya yang menurut gua harusnya Piastri itu nunggu kecuali Leclerc pit. Kan gapnya 5 detik tuh ke Leclerc. 5 detik kan. 5 detik kan Cover. maksudnya untuk di undercut tuh
tuh susah kalau 5 detik gitu. Jadi misalnya nih lap 20-an Leclerc masuk. Nah, next lapnya Piastri masuk. Yes, masuk. Itu gitu Nah. aja harusnya. Nah, Kalau boleh Leclerc nggak gak masuk nih? terus Boleh nggak aja. nih gue tambahin nih? Oke. Boleh gak gue tambahin? Ya. Kenapa mereka mutusin untuk pit di situ? Kenapa? Yang tadi gue bilang delta. Delta Deltanya kenapa? berapa sama fase slapnya? Lu lihat Fase lapnya, grafiknya. Lu fase jangan lapnya siapa ya? enggak lu bandinginnya jangan sama Leclerc. Kalau mungkin lu bandingin sama Leclerc, Ya. ya mungkin oke Sama lap time-nya Norris. sama-sama Leclerc. Enggak, lu bandingin sama time-nya dia di awal stint. Mobil bannya begini enggak? Makin lambat gak time-nya? Enggak, tapi Jauh pasti nggak? logikanya memang makin lambat dong Ham harusnya. Ya iya, I know. Makanya Ah, ketika kalau misalnya bannya makin lambat dan ah. ternyata ban Leclerc-nya maksudnya deltanya udah ngelewatin gitu, ya lu nanti akan lewat di poin dimana anjir kalau ini orang gue masukin sekarang bakal ke undercut sama Norris. Jadi Oh, mereka ini Ya strategisnya enggak, maksudnya kebelah dua. gue maksudnya beranggapan kalau kemarin Piastri itu harusnya sampai finish aja udah nggak usah pit sama kayak Leclerc. Ya, sekarang mereka ngelihatnya adalah deltanya tidak Jadi- bisa tahan, takutnya bannya grinding terlalu parah. Terus dia dip ke time sampai 24, di momen dia udah masuk 24 itu udah telat lu mau ngapa-ngapain. Lu either kalah sama Leclerc, lu either kalah sama Norris. Ya nggak Jadi apa-apa kalah kalau sama dua-duanya. Norris, bener. Jadi Itu kalau dia ngomongin makanya. kalau ngomongin deltanya, Ah. Norris, Piastri itu nggak ada yang nyentuh 24. Enggak, Nggak ada bukan. yang nyentuh 24. Di momen dia 238 itu delta dia ke Udah best lap mepet, di- di Sama ban. mepet. I know. Emang Maksud gue mepet. ban itu berapa? 229 base-nya, hardnya. Ban Dua di- kecil. Enggak, dua-dua dua- mid kayaknya. Enggak, hard yang dipakai Piastri yang akhirnya dia ganti ke terakhir sebelum Oh. dia ganti terakhir. So jadi Oscar Fase slapnya, Piastri fase slapnya. itu FL di ban hardnya kayaknya ini adalah 229. Ya 229. Ya, 229 kan. Angkanya 229. Nah, Leclerc berapa? 23. Oke, kalau Leclerc let's see. Leclerc ini nggak sampai 230 ya. Nah, 230. nah, sekarang lu lihatnya gini. Leclerc punya base 230 sedangkan lap time dia lagi gantung di 235, 236, 234 kan sebelum Ya. ketika Piastri pit. Ya. Sedangkan Piastri punya base 229 tapi lu punya 238 which means wah deck gua gede banget nih. 238 itu Jadi cuma satu lap momen- ya ngomong-ngomong ya. Sisanya Ya, kan justru itu. udah naik lagi. Justru itu Sisanya, maksud gua itu sisanya kan di atas makin terus. makin mau parah kalau lu Nah, tinggal makin mau lagi. parahnya itu nggak kebukti Ham kalau lu tadi lihat Itu dia. Nopal. Maksudnya Itu dia. 238-nya mungkin kayak Piastrinya lagi off aja, mungkin lagi ada lebar dikit gitu. Terus next lapnya balik lagi kok 23 rendah lagi. Ya nggak Pal? 238 Uh, habis lap- itu pit. 238 itu abis itu enggak, jadi Piastri itu 238 di awal stint. Tuh. Di akhir stint Kan? itu Nah, 237 akhir stintnya berapa? dia. Akhir stintnya berapa? 237, 234, paling tinggi 237 itu satu lap sebelum pit stop. Nah, Gua kalau harus lihat Leclerc by the grafnya, way, anjir. Tuh kan? Leclerc itu Intinya 239, sama Ham, satu sama kali Leclerc tuh sama, mirip-mirip gitu. Jadi Iya, menurut gua lap time-nya bisa nggak ada dibilang urgensi sama. Piastri untuk kecuali emang Piastri udah nyentuh 342, 34 berapa. Oke lah, 24, berarti ya. emang grinding banget gitu. Jadi tadi 238 itu cuma ya biasalah pembalap mungkin ada lebar dikit gitu. Tapi kan next lapnya udah balik lagi gitu. Jadi menurut gua nggak ada urgensi untuk dia pit. Yang paling bener emang harusnya ya menjawab si Ferrari aja, nggak usah. Karena kan yang belakang jauh tuh. Kan kemarin Piastri sama Leclerc jauh banget di depan berdua tuh. Nggak maksudnya nggak. Sama Norris pun kalau Norris mau ngejar pun itu juga Norris juga butuh beberapa lap dulu kan untuk nge-push bannya untuk ngejar kan. Sama halnya kayak kemarin Leclerc, sama halnya ketika Piastri masuk, Piastri juga butuh beberapa lap untuk ngejar Leclerc lagi kan. Dan itu juga harus melewati ada Max Verstappen, ada Sainz, ada macam-macam gitu. Jadi ada Stroll juga. Jadi malah sayang kan trafficnya aja yang menurut gua, pertama sayang trafficnya, kedua nggak ada urgensi sekali lagi karena lap time-nya sama Leclerc, kecuali emang lap time-nya Leclerc udah jauh lebih kenceng dari Piastri, oh berarti emang bannya udah grinding banget nih, ya udah kita masukin dulu gitu. Ternyata kan enggak kan, ternyata kan lap time-nya sama kan. Jadi ya itu doang Gua sih rasa yang emang menurut faktornya gua dua aneh. sih ya. Iya.
dua itu ya tadi deltanya dia ngelihat proyeksi time-nya kayaknya udah nggak bakal bagus. Yang kedua adalah mereka ngelihat ternyata Lando punya time yang cukup bagus dengan ban barunya. Jadi daripada kita kena undercut sama Ferrari, mendingan kita pit. Ya sekarang kita bisa ngomong, ya itu salah. Cuman gue rasa kalau misalnya kita ambil data Ferrari yang satu lagi nih, yang Carlos, ya sebenarnya call-nya Carlos juga nggak pit kan gimana kemarin. bilangnya? One stop juga Iya Carlos. makanya maksud gua kalau kita bandinginnya bukan sama Leclerc nih, Leclerc kita anggap Leclerc punya faktor X karena dia bisa nahan bannya bagus banget. Nggak, Kalau secara orang yang normal. Tapi ini disclaimer dulu. Gua bandingin sama Leclerc karena kemarin emang Piastri battle-nya sama Leclerc doang. Nggak bisa Iya. dong kalau dibandingin sama Oscar dong. Sama Sainz dong. Kan jauh. Jadi harus beda dong. Iya dong, kalau lu sebagai engineer-nya Piastri, masa lu compare-nya sama Sainz anjir? Jauh dong. Ya dia battle-nya 2 soalnya. Lu kalau lu Kagak. jadi engineer Piastri Sainz- ya battle-nya 2 lah. Sainz Bukan jauh. bukan sama Sainz tapi bukan sama Sainz sama Sama siapa? sama Norris. Lando. Nah, Dia mau kalau sama cover Lando, pasti. nah itu gua nggak ikutan. Kalau sama Lando gua nggak tahu itu ya, dia. karena sebenarnya mereka tuh mau cover Lando, dia nggak expect ternyata Ferrari bakal sebagus itu. ya kalau misalnya emang itu ya berarti dia malah salah gitu. Yang seharusnya lu cover Ferrari, kalau misalnya ke cover sama Lando, misalnya nih, some magic Lando bisa nyalip Leclerc, bisa nyalip Piastri karena bannya jelek gitu ya. Ya udah malah bagus dong. Norris P1 ya kan, Piastri P2, Ya, Leclerc P3. Tapi itu bagus kan dari sisi Iya kita sih. yang lagi Benar, nonton benar, nih. benar, Maksudnya kan, benar. maksud gua kalau lu ada di pit strategisnya lu siapa lah Piastri. pit strategisnya McLaren kan namanya gitu kan. Lu ada di sisi pit wall-nya Piastri nih, lu di undercut sama Lando. Lando sebelum pit kayaknya gapnya in between dia di Lando antara- 1 detik sama Leclerc. Jadi pas Iya masuk kan, pit berarti itu 1 dia detik di sama antara Leclerc. kan. Ya kan, lu di undercut sama teammate lu sendiri, which is gak kejadian ya. Kalau misalnya tinggalin Piastrinya cukup lama untuk bisa di undercut sama Lando, ya sebenarnya jelek juga menurut gue. Emang ya udahlah. Sebenarnya ya mereka nggak jelas. Lu mau lawan siapa nggak Enggak, jelas. tapi Mereka itu tapi kayak nggak setuju nganggap nggak? Ferrari. Ya udah setuju nggak lo kemarin strateginya blunder untuk Piastri? Kalau buat gue bukan blunder sih, lebih tepatnya kayak mereka aja nggak tahu apa yang harus diputusin gitu. Menurut gue di tengah balapan. Dan di Piastri gue sebenarnya nggak itu sih, nggak mau nyebutin poinnya karena poin gue sama Mike sama Nova tuh mirip. Yang kayak di video gue tuh nggak ngelihat Oscar harus dipitin di balapan itu. Terus Oscar Bener, pas habis podium di interview sama Nico Rosberg bilangnya apa coba? Everyone is legend after the race. Semua orang pasti bakal lebih pinter pas habis balapan. Iya betul kan. Iya. Kira gitu. Bener. Oscar bilang Jadi gitu. of the moment Ketika lebih susah, guys. ketika dia, gue inget banget si Piastri itu ditanya sama Rosberg, lo consider nggak satu stop doang? Apa tiba-tiba terus ganti 2 stop? Terus si Piastri dia jawab gitu, ya semua orang bakal pinter setiap habis balapan. Ya kan. Ya. Dan ini makanya ya posisi kita sebagai pandit lah, so called pandit gitu ya. Kita ngebahas apa sih yang sebenarnya. Makanya gue ya mungkin pembalap nggak suka lah kalau ada what if gitu. Cuman ya kerjaannya pandit adalah kita ngebahas Iya. gitu. di antara Makanya- segala macam kemungkinan yang terjadi itu. Iya. Ya mungkin sekarang kita ngomongnya bisa oke, ini dan ini akan jadi kesimpulan yang sama ketika di Nggak bisa. What if itu emang udah berbagai kerjaan kita anjir. Iya, What betul kan? if. Iya, Betul. harus makanya gitu. ini- Makanya gue bilang kan Ini tadi di udah- awal harusnya yang menang tuh McLaren, dan gue percaya kemarin McLaren bisa menang kalau Piastri tidak Harusnya dipitin. emang McLaren. Iya. Iya. Kalau ada yang Nah. bilang bukan McLaren yang menang itu Ya. mabuk guys. Ya, Karena ini di gue atas kertas akan McLaren. mengutip kembali apa yang gue sebut di turning point minggu lalu. Kalau bintang lagi baris nih, bintangnya Ferrari itu lagi baris nih di bawah Monza nih. Di lap 1 itu berdua battle. Terus mereka ngepit caur. Terus Leclerc bannya bagus. Terus ternyata mereka 2 pit itu bintangnya Ferrari lagi baris buat when the stars align tuh. Wah, jadi kan. 1. Ya makanya ya kemarin faktor Tapi jadinya berapa Leclerc bulan juga sekali sih. tuh Ferrari bintangnya. Leclerc juga harus Iya kan? diapresiasi lah karena emang kemarin drive-nya dia bagus gitu. Bukan ya maksudnya bukan hoki doang lah istilahnya. Kalau kemarin Leclerc drive-nya kayak Sainz juga, maksudnya jaga bannya kurang bagus gitu. Ya nggak jadi gitu Ya. kemarin kesalip karena waktu finish posisinya Piastri udah 2 detik sama Leclerc gitu. Jadi itu. jadi kalau misalnya kemarin jelek bannya mungkin bisa lebih cepat tuh Piastri untuk Nah itu mendekati maksud gue Leclerc. yang tadi gue bilang compare sama Sainz adalah
kalau misalnya decknya Leclerc sama Sainz itu kemungkinan besar cuma dapat P3. Maksud gue gitu, bukan jangan bandingin sama Sainz. Tapi kalau misalnya kita lihat decknya Leclerc ini sama kayak Sainz, mungkin bakal ada di Yaudah, P3. Gitu. sekarang gini, pit stop nih, Leclerc sama Piastri, seperti yang tadi gua bilang, pace-nya sama, gap-nya 5 detik. Oke, katakanlah lu bisa masuk untuk ganti ban soft nih, yang mana kenceng banget of course ban soft gitu kan. Apakah lu memikirkan untuk ngepit, yang mana nanti akan ada traffic, lu harus nyalip, atau lu tunggu aja nih yang belakang lu ngepit gitu. Udah simple aja kan pertanyaannya. Kan gitu aja sebenarnya. Ya. Iya kan? Ngapain Ya, lu mikirin ngepit gitu? Itu yang gue bete kemarin itu ngapain dipitin gitu loh. Ya karena mereka satu-satunya penjelasan paling logis yang masuk di otak gue adalah karena mereka battle-nya masih intra tim. Ya udah emang berarti Piastri dia masih maunya mau cover Lando. sama Lando gitu ya. Berarti emang mereka beranggapan Ferrari Ferrari nggak sekenceng itu nih. Bener. Itulah ya. Kembali Mereka ke expect Papaya Ferrari Rule. bakal tahan Ya di itu situ. itu paling make sense sih. Dan kemarin kalau memang pemikiran mereka beneran begitu ya, mereka kemarin tertampar besar-besaran ya. Dan harus kehilangan P1 kemarin gitu. Ya mungkin Ya, mikirnya pakai ban baru bakal kekejar dengan gampang gak di ending balapan Iya kan? ya. Dengan Benar, salip benar. aja gitu. Iya kan, Iya, makanya tadi gue bilang coba kalau misalnya dibandingin dengan Carlos Sainz kan, dengan bannya yang lebih muda, Baru muda. lebih ya. baru, Ya. tapi pace-nya tidak se-OP Leclerc. Ya makanya Ya, gue ya. bilang ini ada faktor Leclerc-nya juga di sini sebenarnya. Iya, Iya, benar. dan sebelum Makanya. lanjut, mana yang bilang salah pecat driver, mana yang bilang coba gue pengen denger. Malah dipanas-panasin. Gua ngelihat Aduh. di Instagramnya Ferrari udah nggak ada tuh, udah nggak ada Udah nggak ada lah. Bro, iya Ya udah Allah. nggak ada. Tapi maksudnya nggak ada yang ngehujat Sainz juga, emang berarti fansnya Sainz tuh kampret emang, ya kan? Banyak-banyaknya tuh sebenarnya Sainz, dua-duanya bagus. Sainz bagus gitu, Sainz juga bagus. Ini kalau ketuker, misalnya kemarin Sainz yang menang, wah, hujatan di mana-mana cok itu. Sorry, alergi gua bahas Intinya. Sainz. Oke. Alergi sama fans Fans itu kali. Sainz, Iya. Kemarin tuh Ferrari menang banyak faktor yang bisa bikin Ferrari menang. Tadi Ilham bilang gitu kan, when the stars align, ya everything can happen. Dan kemarin ya McLaren masih undecisive, Red Bull-nya ngelawak, Iya, Red Bull sih, faktor Red Bull juga. Iya, Mercy-nya Tapi- hilang, nggak ada sorot-sorotan gitu kan. Ya udah, berarti tinggal di depan gimana caranya tuan rumahnya. Dan kebetulan kemarin bener-bener itu dia stars are aligned. Nggak, tapi dan kita harus bahas Leclerc-nya sedikit Leclerc. mantap. Kemarin Leclerc udah brengsek banget, gue suka ya. Udah bagus, udah berani nyemprot engineer-nya gitu. Kalau gue nggak mau, lu nggak usah minta lagi. Lu gak usah minta-minta itu terus, dia. Jing gitu. Tapi gini, kalau lu udah nyuruh 10 kali dan gue masih gak mau, lu jangan suruh lagi. Itu udah bagus banget. Faktor pembalapnya Udah- kemarin. Udah I Leclerc don't sekarang do udah this, marah-marah guys. Di undercut marah kemarin. Kalau kita tahu di undercut lu ngapain masukin gua Jing gitu. Ada kemarin juga ada juga. Jadi gua udah suka nih. Udah Leclerc udah era yang kayak gini nih udah bagus nih. Apakah gara-gara Kimi kemarin Leclerc villain dateng era. ya? Kan kemarin ada Kimi. mental juara kan. Harus gitu. Verstappen menang gara-gara galak anjir. Iya galak. Iya. Bagus, Leclerc bagus. yang sekarang udah bukan Leclerc yang dulu. Soalnya tahun depan mentalnya ngeri nih, teammate-nya ngeri nih. 7 kali WDC bos. Bahaya Tim itu gitu. 8 tim ya. 7. Tujuh. Jadi menarik. Gitu, Oke lah. Lim, ya. Kita hampir 50 menit bahas Ferrari dan McLaren ya. Mungkin lebih ke McLaren ya. Jadi Sumpah. Punya siapa lagi di P5? kemarin ada di podcastnya Main Balap juga pada ini ya, pada protes. Kok muji-muji Ferrari? Mohon maaf, emang Ferrari kemarin bagus ya. McLaren yang emang Iya. tolol gitu. Sorry banget gitu. Iyalah, ini kalian tuh para penonton pendengar tolong ya, kalau ini namanya podcast kan. Kalau podcast itu kemungkinan besar yang bakal dibahas adalah yang menang, saudara-saudara. Iya. Kalau nggak menang, jangan marah kalau nggak dibahas ya. Ya ini fans Kemarin kita Alpine, Norris, fans kita Haas. puji-puji anjir di Zandvoort Norris menang anjir. Iya. Terus Ferrari kemarin ke podium ketiga. Ya udah, kita nggak puji-puji banget, ngomongin Iya. doang. Iya kan? Mercy Kemarin hilang, Norris kita nggak ada yang puji-puji. bahas. Cuma memang judul Semuanya by the way, Emang di judul di ini. musim ini guys, Guys, empat tim itu udah menang. Dan udah Iya. kita puji semua gitu kan. Dipuji semua anjir. Kecuali Seru. Jadi- F1 tahun ini tuh seru guys, seru banget
Nggak Max Verstappen terus yang menang gitu loh. Udah seru banget ini. Eranya udah mulai bergeser gitu. Tinggal kita lihat eranya siapa. McLaren dengan ketidaksempurnaannya, timnya yang bobrok gitu. Ferrari udah bagus tapi ya nggak sempurna juga kan. Timnya juga nggak bagus-bagus amat gitu. Ada barusan aja upgrade bagus gitu. Jadi udah enak gitu, udah Red Bull sekarang udah gini, udah terjun bebas, jadi enak gitu ngelihatnya udah. Mau komen udah apa asik lagi gitu. coba? Iya, semua Ya udah kan, punya bener. kekurangan masing-masing. Cuma lagi yang menang siapa ya kita sanjung-sanjung ya normal gitu. Masa menang kita goblok-goblokin menang gitu. Ya kita bahas. Red Bull menang. Yang Red Bull menang di awal musim kita puji-puji Red Bull. Cok. Iya, anjing. Emang Dan, bagus. dan juga jangan lupa buat kalian yang pendukung tim yang secara teori di atas kertas harusnya bisa menang tapi kalah ya, jangan marah kalau kita roasting ya. Contoh Iya. McLaren. Emang harus kalian sadar bro, sekarang kalian itu menjadi Red Bull ya, jadi kalau kalian nggak menang kalian di roasting saudara-saudara. Iya. McLaren tuh mobil nomor 1 terkencang dan masih kemarin tuh nomor 1 terkencang di Monza guys. Jadi Iya. kemarin mereka nggak menang itu aneh gitu loh. Makanya kita juga nggak ada yang nyangka, woi. Kemarin Leclerc bisa menang Iya. itu nggak ada yang nyangka. Dan Kita abis semua Leclerc menang kaget. pun kita pun rasanya aneh kayak, tapi rasanya kayaknya harusnya McLaren menang deh. Kita Iya, ngerasa harusnya begitu McLaren. anjir. Harusnya McLaren yang menang. Harusnya McLaren menang. Di video pun gue bilang Iya. gitu kan, apa Ferrari tuh nggak kenceng, tapi bagus. Dia tuh menang Nggak, bukan Ferrari gara-gara tuh kenceng. cuma do their job aja, kayak Iya. textbook gitu, udah gitu loh. Ah, McLaren aja Harusnya Lando kemarin yang kebanyakan menang. overthinking mungkin ya. Si pit stop ini, Iya. si pit stop itu gitu. kebanyakan Kebanyakan overthinking, kebanyakan teori mungkin gitu. Jadi bingung gitu kan. Udah ada papaya rules, ngapain? Itu Lando poin sekarang jadi berapa? Sisa 59 poin sama 61, 62. 62. Kan kemarin 8 poin ngekatnya. Iya. Bayangin kemarin Norris bisa menang P1 gitu guys. Jadi 40-an poin ya, hampir ya. Jadi berarti 51. 51. 51 dalam 8 race masih bisa banget. Jauh. Kalau apalagi Jauh. Kalau apalagi habis ini ada Baku. Habis itu ada Singapura tuh. Iya kan? Itu kesempatan emas untuk McLaren walaupun ada sprint race yang masih menanti juga, ada Brazil, ada Qatar. Banyak gitu dan ya gue kemarin baca dari Fred katanya mau WCC gitu. Jadi ya nggak tahu sih, gue sih pesimis Ya by ya. the way, Ferrari bisa loh. Tuh. Ferrari udah bisa 400 poin, Pak. Ferrari Bisa. itu poinnya udah 400. 404 ya. 404, McLaren 425 Tapi kalau sampai Ferrari yang tahun ini WCC berarti yang tolol McLaren anjing. McLaren. McLaren. The biggest loser-nya McLaren bukan Guys, Red Bull. gua aja nih yang tifosi, gua masih percaya McLaren yang bakalan WCC guys. Kalau sampai Iya, kita- Ferrari yang WCC, yang tolol McLaren anjing. Iya. Goblok Nggak usah. sumpah. Kalian kalau pengen bukti, kalian tonton video kemarin, kalau nggak video sebelum summer break itu kita udah bilang kalau Red Iya. Bull masih ngampas, yang juara konstruktor pasti 100% McLaren. Dan ya sekarang di atas kertas harusnya McLaren yang juara. Kalau mereka nggak juara konstruktor, ya mereka aja yang nggak jelas gitu. Ya Betul. misalnya nanti Ferrari judun apa WCC nih, terus kita dibilang gini, lu judun cuma gara-gara McLaren-nya aja. Lah salah lu sendiri, kenapa McLaren begitu? Iya, salah aja. Salah lu sendiri. Ya gua ngambil apa yang ada. Ya kayak kemarin Ya, harusnya semua- McLaren menang ya salah sendiri. Salah sendiri. Lu ngasih gua ambil. Iya kan? Semua orang misuh anjir. Ini sebel banget gua. Bro, sih semua kali. bukan- Guys, bukan kita doang yang sampai- misu. iya. Iya. Will Buxton, Lihat Rosberg, Buxton sampai marah-marah anjir. Bukan Iya. fans McLaren ya guys ya, bukan fans McLaren Bukan guys. fans McLaren aja. Disclaimer ya, bukan fans McLaren. Tapi kayak harusnya kemarin di atas kertas Gue nonton McLaren videonya yang Buxton, menang. gue kayak kaget anjir nih orang marah-marah anjir. Dia bete anjir. Iya. Ya intinya sih semuanya tuh pengen itu aja, pengen McLaren tuh kan udah punya Sukses gitu semuanya loh. kayak maximizing everything gitu Iya. loh. Mereka tuh punya semuanya gitu loh. Ini dejavu ya, dejavu kita tifosi guys. Ferrari itu pernah di masa McLaren ini. Ferrari Iya. itu pernah, makanya muncul kan meme badut-badut Ferrari. Harusnya meme-nya tuh sekarang ke McLaren, sumpah. Harusnya ke McLaren. guys. Harusnya Mike udah dari kemarin, Iya. santai. Udah dari Jadi- kemarin meme udah Cuma itu ada doang gitu kan. apa ketutup McLaren masih podium aja, jadi nggak Iya. mungkin Iya. itu nggak ada. Karena mobilnya masih kenceng Dims dan pembalapnya juga bagus. Gitu. Nggak bisa dipungkiri Piastri itu bagus banget men. Untuk rookie dia tuh menurut gua rookie of the year tiap tahun ya. Bagus banget Piastri itu. Gila. Iya kan? Tahun kedua udah se-hungry itu buat menang sih. Iya.
Jarang bisa curug game. ngedive Lando Norris di turn 4 tuh menurut gua brengsek banget, Cok, itu. Itu apa, boy? Lu dikasih posisi sama Norris lo di Hungari, di dive Cok di turn 4 bete. Gua jadi Norris sih makanya Norris bete kan. Pas finish kan bete kan dia. Bete anjir gitu. Jadi kayak apalagi Norris kan orangnya mut-mutan, moody gitu kan. Ya mungkin Gen Z ya. Itu tapi PR pas PR itu Norris kampret juga sih apa namanya pas di interview Ya, betul. selalu betul, bilang betul. Norris ya udah Piastri bagus, dia nyelip gue ya udah bagus gitu doang, gitu kayak seolah-olah ini muji sarkas apa gimana sih gitu loh PR-nya. Iya. Yang kemarin malesin banget adalah Norris bilang guys ya. Norris dia bilang Ferrari menang karena mobil mereka terbaik kemarin. Iya, itu sarkas kayak apa sih, nggak jelas banget anjir. Tolong lah. Dia get the best, dia get the best car. Iya bener pas interview sama itu abis podium, sebelum podium. They got the best car, Bruski. McLaren yang paling kenceng. Yeah, of course, the best strategy, they are the best car, blah 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 blah. So yeah, we get it. And Oscar also the best. He passed me, and then that's okay. Apa Cok? Makanya mereka kayak bener-bener apa ya, pasrah aja gitu, nggak ada. Gue ngelihat Norris tuh kayak nggak ada urge untuk dia tuh menjadi terbaik, nggak ada, Cok. Kayak dia kesalip, ya udahlah gitu, kayak gitu anjir orangnya, kayak ya udahlah, gue bisa aja segini. Tapi yang bela fan go-nya, wow. Ya nih misal Seram. kesalip sama Piastri. Ini ternyata gak kelar-kelar ya kita bahas McLaren Ferrari. Iya, ya. jadi nih kalau Lando kenceng, yaitu Ferrari disalip, Piastri disalip balik. Gampang aja, kemarin itu balapan guys. Lap 1 kalau misal Lando kesalip, ya udah tinggal salip balik kalau dia kenceng. Kalau dia Jordan material tinggal salip balik. Tapi dia nggak bisa salip balik. Mau ngedefend gimana guys? Ya sekarang kondisinya bisa kita balik sama Hungary. Iya benar. Iya kan? Gitu. Ya Waktu kan, Hungaria pun dia dari mulut dia yang keluar. Kalau Piastri kencang, mendingan suruh dia aja ngedeket terus salip gue balik. betul, dan waktu Hungaria aku sendiri tuh jujur gak usah ditukar. Kalian bener. bisa rewind lagi waktu turning point GP Hungari gitu kan. Aku bilang itu nggak usah ditukar karena mental pembalap ya, siapa yang di depan dia yang menang gitu kan. Pasti carinya kemenangan, dan itu terjadi di Monza kemarin. Piastri mental juaranya bisa dibilang mateng gak sih? Harusnya itu yang harusnya gitu. gitu seolah-olah gitu kita ngomong kayak gitu ya. Tapi gue penasaran lah McLaren nih bakalan kayak gimana, karena kemarin tidak baik-baik saja ya setelah Monza. Ya hopefully cuma BT after race aja lah ya, BT after race, jadi mungkin ya pasti dibahas itu di debrief. Ya udah di brief lagi nanti, dan maksudnya perjanjiannya nanti gimana Pak Yarul. Karena Piastri sekali lagi, Piastri harusnya menjadi wingman di momen ini guys ya, bukan berarti dia cupu. Sekali lagi Piastri nggak gitu. Cuma sekarang urgensinya adalah Norris yang mau mengejar Max Verstappen di World Championship. Kalau nggak Verstappen World Championship nggak apa-ngapain ini guys, sumpah. Dia iya kan? Dari nge-push di awal, habis itu relax balapannya. Iya, habis itu relax gitu. Tahu Leclerc gak sih yang nge-push let's go gak sih? Tahu Jordan Leclerc kayak 90 berapa? Kalau sampai Leclerc yang Jordan mah itu pernah kejadian cuy. 2007. Kimi itu situasinya kayak sekarang. Poinnya ya waktu itu kan poinnya masih 10 ya, 10 menang 8-2 kan. Tapi situasinya tuh sama. Kimi itu seolah-olah udah jauh ke 90 80 poin jaraknya, tapi di ending season Brazil dia menang Jordan 1 poin doang lagi. Gara-gara apa? McLaren-nya ya mungkin Leclerc bisa menang kalau misalnya ini ya si Max Verstappen finishnya P6 terus ya. P6 ke bawah itu bisa. Iya. Gak Dim, itu 2007 mah karena China Dim, sumpah. Iya sih, itu salah satu juga sih. Itu salah satu juga. Cina ke dipit ya benar. Harusnya kita punya rookie juara tahun itu Dim. Iya. Gimana mistake harusnya Hamilton juara. Oke, Leclerc sama Verstappen poinnya 80 hitungan gue bener gak? 86 gapnya 86. Masih bisa kan? Masih bisa. Dengan kondisi Red Bull sekarang, kalau dia tetap di depan Red Bull harusnya sisa berapa? 8 balapan. Misalnya sekarang 16. Sekarang kita kalkulasinya Leclerc 6 balapan. Iya, Leclerc Norris Verstappen. Nah, seru itu mampus loh.
Dan Ya, nggak menutup masih bisa kemungkinan, sih. guys, nggak Masih menutup bisa kemungkinan sih. Verstappen P5, P6 itu Ya kan? pasti ada ntar. Apalagi ada Singapura, Pak. Tapi yang Pasti. paling logika paling make sense sekarang sih yang paling bisa ya Norris guys ya. Jadi Norris Iya, langsung, jelas, ya. karena dia yang paling dekat gitu. Tapi menurut gue Mungkin setelah kemarin harusnya dua-duanya masih mungkin ini. Karena udah di bawah 4 race win total. Udah di bawah 100 dua-duanya. ya sih. Dan Ferrari sekarang beda poinnya sama Red Bull kontraktor itu cuma bedanya 31 poin guys. Sorry. 39 poin bedanya. 39 poin. Buat Mas Satrio mepet banget. Dan menurut gua berarti dengan 39 poin untuk sisa 8 race itu bisa banget. Apalagi ada sprint race juga gitu. Jadi Ya kan? let's see. Makanya ini kalau sampai kontraktornya bukan McLaren, Gue gak tahu ya, Siap-siap kalau aja. kontraktornya sampai bukan McLaren Winter berarti nih, Ferrari-nya goreng. ada improve bagus banget di akhir season. Dan Oh, iya, jelas. ya welcome surprise lah buat kita fans F1, tiba-tiba di belakang ada 3 tim yang bakal yang battle ya. battle ya. Yang Jadi- lucu Bayangin adalah guys, bayangin Abu Dhabi, Leclerc, Norris sama Verstappen ditentuinnya di final race. Seru banget. Seru aja, Seru seru aja. banget pasti. Dulu 2010 gitu kan soalnya. Dari 2010 gitu. Dari 10 2010 lebih Weber, banyak, Pak. empat Lima orang. nggak sih? 4. 5 Iya benar. 4. 4. Weber, Lewis, Vettel, Vettel, Lewis Hamilton, Vettel. Alonso. sama Alonso. Oh, Dan posisinya JB kayaknya tipis deh. JB masih JB bisa nggak sih waktu itu? JB mepet, cuman mepet sampai sebelum race akhir. Tapi nggak dapet Ah, oke. kayak Nggak dapet, JB waktu iya. itu. Dan posisinya Alonso mimpin championship jauh. Sampai 40-60 poin. Sama 2012 juga. Oh, Vettel iya, udah iya. Vettel ketinggalan 60 berapa puluh poin gitu, tapi di ending. Ya, Alonso 2012 itu sebelum Spa lumayan. Iya, Sebelum wedding ya. 2012 kan yang Grosjean bowling. Iya. Iya, udah unggul Jadi- situasi Verstappen sekarang lah mirip. Oke, ini Jadi, menarik guys ya. Banyak yang bisa kita Verstappen- tunggu di akhir season. Red Bull Enak. gimana? Katanya udah Zoom call sama teknisi. Kayak skenario Ya, macam tes komputer. yang kita tunggu adalah ini Bilangnya Horner nge-call Zoom call ke semua teknisinya buat kayak yang ngebahas lah ini problem di tracknya gimana untuk dibahas di berapa sisa 8 berarti ya balapan ya? 8. Dan masih ada 2 8 ya. sprint race. 8 dan plus 2 sprint race. Jadi ini dibahas juga sama Red Bull. Red Bull udah mulai ketar-ketir juga. Dan sirkuit Ferrari banyak. Ada Baku, ada Las Vegas, ada Qatar. Qatar McLaren masih kayaknya deh. Oh, McLaren ya? Ya udah. Qatar Berarti McLaren. banyak Baku Qatar. sama Las Vegas berarti. Lebak ke Las Vegas Ferrari. Masih ada kemungkinan Mercedes juga ngobrak-ngabrik. ya. Masih- Singapura ya, kayaknya jadi McLaren ya. Mercedes masih Singapura punya- kayaknya McLaren. Oh sama Bin Singapura Russell mungkin kemarin nggak beraksi kemarin McLaren ya. bener. Sangat disayangkan. Oke, guys. Kita udahin dulu McLaren Pindah. sama Ferrari-nya pindah Pindah. bentar. Bentar doang, ini udah 1 jam lebih, 1 jam 2 menit. Tapi ini bentar aja. Kimi Antonelli ya. Kimi Antonelli akan masuk ke McLaren, Mercedes. Dan nah, Wow, ini aku menurut tidak gue ya, ini yang akan tanda tanya dan akan agak menakutkan adalah George Russell karena Toto Wolff itu masih kepingin Max Verstappen yang ada di Max Verstappen, kursinya George Verstappen. Russell. Jadi kalau tahun depan Kimi bisa ngalahin George Russell dengan cukup mudah atau mungkin kelihatan bagus si Kimi gitu. Hati-hati Russell karena Max Verstappen sekarang udah mulai tidak suka dan make sense untuk pindah ke Mercedes gitu. Jadi ini cukup menarik, Oke. cukup menarik ya. Kemarin mereka Gila, juga bilang gila loh, ya. Red Bull bilang katanya mobilnya nggak bisa full power. Iya. Gue denger dari post race komennya Verstappen mereka bilang untuk sebagian Verstappen besar bilang race kok mereka change nggak the bisa car full katanya power. Verstappen. Iya. Minta diganti, Duh. Kalau emang harus RB20 itu diganti menurut gue semuanya. Karena Red Bull tuh menurut gue takutnya sih ya. Kayaknya sih orang bener ya. Mereka terlalu mentokin mobil di awal musim. Jadi kalau dia ucak-acek malah makin kacau. Udah nggak ada, Karena maksudnya mobil- upgrade-nya udah maksimal kali, udah mentok nih, nggak bisa di-upgrade maksimal. lagi. Iya. Justru kalau diubah-ubah malah ngubah struktur semuanya. Jadi keseimbangannya udah nggak ada mobilnya. Karena Ya. peraturan beda-beda. Kalau memang harus change the car, menurut gue ya udah nggak relevan. Harusnya ya gantinya ya musim depan aja, karena ini udah tinggal 8 kan. Jadi kayaknya terlalu banyak effort dan money yang harus dikeluarkan. PR banyak banget. PR PR banyak untuk banget. Red Bull, ya. Udah tinggal Jadi- manfaatin yang ada aja. Manfaatin yang ada dan mungkin damage limitation dan ya berharap kontraktornya P2 gitu, doa-doa karena duit kan. Kalau P1 kan Iya. dapatnya berapa, P2 kan masih dapatnya masih banyak. Jangan sampai
konstruktornya Red Bull kesalip sama 2 sama McLaren dan Ferrari gitu. Yang mana menurut gue masuk akal nih untuk lama-kelamaan kayaknya Ferrari juga bagus kan kemarin 1-4 gitu, bagus banget di bawahnya, di atasnya Red Bull dua-duanya gitu. Jadi ya semoga Red Bull menurut gue fokusin untuk gimana caranya nggak kesalip jauh-jauh gitu. Mungkin P2 konstruktornya gitu. Jadi kayaknya Red Bull harus memikirkan itu sih. Perez, Oke. tolong Perez. Tapi kemarin Perez Iya, nggak kemarin jauh nggak- sih sama Nggak jauh-jauh amat lah. Kemarin nggak jauh, Kayak kemarin nggak jauh. 6 sama Iya. 8 Iya, kan, mohon 7-nya maaf. dipegang Russell ya. Iya 6 bener kan, sama 5, 6 sama Iya, 6 sama 6 sama 8 7. 7 enggak sih? 8. Russell 8. Keambil kan? Enggak, ambil ya? Keambil sama Coba Russell nggak gua. sih? Bentar, let me check. Siapa Jadi- kenapa? Kemarin tuh ini 7 7 Russell Russell, 8 Perez. Russell 8 7. Perez, Russell ya. 8. Rasa Albon 7. Dapat kan? Siap. Hmm. Albon yang Ya, tuker oke. sama Magnussen Albon. soalnya penalti. Albon tukeran sama Oh, Magnussen race ban iya benar. Magnussen race ban ganti Oli. Oli bekerja lebih awal ya. Kalian pernah nggak sih pekerja udah deal nih kerjanya tapi disuruh masuk lebih awal. Nah ini Berman. Kita Iya, bener. halo, ya kami butuh orang nih, Mas bisa masuk lebih awal gak ya? Nah ini Berman guys Gue ya. nggak tahu harus amazed sama yang mana anjir. Gue harus amazed sama Magnussen yang kena race ban, atau gue harus amazed sama Magnussen yang berhasil nge-pull gap lebih dari 10 detik untuk dia nahan di P10 anjir. Itu keren, cuy. Iya ya Itu keren. Lupa. Magnussen- Kemarin gua- Magnussen itu brain, Pak. Di brain itu dia. Jadi dia Iya, dapetin Cuk. 1 poin, dapat 1 poin. Habis itu dia dapat hiburan, Pak. Gila. Oh Iya, iya ya. bener abis. Iya. Iya, Iya. despite dia dapat poin bagus tapi penalti tetap penalti ya sayangnya aja. Iya, liburan kan. Liburannya lebih banyak yang lain. Iya. Anjir gue baru ini, Liburannya gue baru ini ngelihat penalty point sampai race ban anjir GG. Terakhir emang udah lama, terakhir Grosjean. tuh Grosjean 2012. dulu. Grosjean. Dan sebelum Grosjean Schumacher 94. Cuy, emang langka kejadiannya. Anjir sampai race ban loh. Race Berarti ban. harus diabadikan sih ini. Karena langka Apa- guys ya. Enggak apa-apa, dia liburan sama anaknya kan anaknya masih kecil, anaknya cewek 1. Iya, anaknya cewek ya benar. Perez sih liburan juga sih 4 anaknya anjir. Lagi yang perlu kita bahas. Kalau Pinto kah? Kalau Pinto. Oh iya kalau Pinto. Kalau Pinto Good bagus. Good debut. P12 Oh, ya itu oke kemarin. lah. P12 Ya, ya. gua rasa Malah untuk on P12 track, guys. Albon Gila. 10 dia 12. Jauh Kalau lebih Pinto bagus naik daripada naik Sargent, berapa? kan? 6 posisi apa 8 posisi gitu? 6 Pokoknya banyak. 6. 6 posisi. 6 dari 18 ya. Tapi Monza menurut gua oke tapi belum bisa patokan. Baku mungkin baru kita bisa jadi patokan. Karena sirkuitnya Iya, benar. lebih berevaluasi ya. Stop Kita and go, lihat stop Nick and De go, Vries. stop and go ya. Kayak kita Betul, lihat kita Nick De Vries lah dulu. Nick De Vries kan bagus banget sampai on him a seat kan ke di rapat tawar. Nah kan Nick De Vries jeleknya di Baku nih ya. Kita besok tes kalau Pinto nih. Iya. Iya kan? Ya kan langsung nih. Habis Monza langsung tesnya di Baku. Kita akan lihat Oh, ya. iya. Ya kan? Kemarin Nick De Vries kan jelek Kemarin- banget tuh di Baku tuh. Nabrak dia. Asal nggak jauh sama Albon sebenarnya. Iya, asal gak jauh Iya. aja, asal gak jauh bener. Asal nggak jauh sama Albon sebenarnya. Nah, pertanyaannya Ya satu masih nih. beda Misal nih, 0,2 gitu. misal kalau Pinto 0,3 bagus nih, gitu. bagus banget bisa ngalahin Albon. Terus dia kemana, Mbak? Seatnya udah Reserve. gak ada anjir. Iya, reserve. Sedih ya. Reserve. Reserve. Gue harus sabar kayak Kata siapa? gue sih Duhan ya. Binotto Albon, sih kayak ngelirik Albon aja gitu. sih Binotto sih. Kan Binotto sekarang katanya mau Theo Porcher tuh. Ya. Mending kalau Pinto tuh kalau memang bagus. Ya gak sih? Mending kalau Pinto Ya, aja. susah juga. Tapi Tapi Porsche ya- juga bukan Bukan- juniornya Sauber, nggak punya junior kan tapi Punya Sauber Porcher. Porcher tuh Sauber juniornya junior programnya siapa? emang junior programnya Porcher, Sauber. Porcher Porcher. Alfa Romeo Ah, sebelumnya kan. iya sih. Porcher Oh, ya. iya. Tapi siapa tuh pembalap F2 yang kemarin menang dari belakang? Aduh, gue lupa namanya siapa tuh. Maloney, Ada- Maloney. gua lupa. Maloney, Maloney. malah katanya Maloney. Maloney in talks with Sauber plus ditambah manajer dia itu Fernando Alonso. Hmm. Oh Alonso tuh merangkap. Udah Alonso gak usah balap lah lu. Alonso manajer. Udah gak Alonso usah balap. manajer. Yang rekomendasiin Colapinto, Pak. Colapinto Iya. disponsorin sama Alonso juga tuh. Oh Disupport gitu. banget serius. dia. Yoi. Wah, Kurang banyak apa tuh duit Alonso kan? Alonso Balap mending iya. mending lu manajer kayak Mark Webber tuh, ya kan? Gak usah Iya. balap, Cok. Nah, seat lu kasih ke Colapinto di Aston Martin Manajer tahun depan. sambil balap. Kasih Drukovic lah, Drukovic. Berarti ini ya, berarti give him a shot lah. nggak Alonso berarti ini main tim karir guys ya dia. Manajer jadi pembalap, Yo. cuan. Yo. Anjir. iya, tapi jatuhnya kita masih banyak punya junior yang masih nggak kebagian tempat kan. Oh banyak Iya. banyak.
masuk di F1 Emang gitu. semua itu akan mata tertuju iri banget sama Kimi Antonelli guys ya. Masih muda udah masuk mulus, masuknya langsung bro. Mercedes brother. Langsung pabrikan bro, nggak harus Berman, satelit. Berman yang udah terbukti Betul. bagus aja harus ke Haas dulu bro. Gila. Drugovic sama Porsche itu sakit hati kacau sih. Kayak dia udah juara F2 gitu kan. Ya, Masih keonggok di Kimi baru iya. tahun pertama di F2 bro, langsung ke Mercedes Langsung. bro. Tapi Ya dulu kan? dulu Valseci Herman. juga nggak tembus kan akhirnya. Kalau Iya, nggak pakai banyak- koneksi Iya bapak, kan? koneksi bapak itu kayak apa? Ya? Enggak, koneksi Prolol. bapak pembimbingnya Toto Oh, Wolff, bapak pembimbing. Iya, Toto Wolff, bapak Pembimbing. pembimbing. Ya, sorry. Nah. Maksudnya gitu. Ya, terima kasih sapuannya. untuk Dins. Koneksi pembimbingnya ini emang Iya. sangat kuat emang enggak. Iya. Udah gini guys. Udah gini. Soalnya Iya. ada Jadi yang mirip, emang ada yang aman mirip, buat Kimi. ada yang mirip anaknya di podcast ini guys ya. Stroll, Oke, lanjut. Stroll. Oke. Lanjut. Biasa F tuh emang gitu guys, karena kan F tuh nggak setiap tahun, tapi tahun ini pun dia gue sapu nih, karena tahun ini tuh lumayan rookie terbanyak lah yang naik F1 gitu kan. Iya. Banyak Oke, lah. oke. Karena By the way, rookie jarang F1 naik F1. F1 di Twitter hapus postingan karena naruh rookie yang paling banyak tapi lupa masukin nama Jack Doohan. Anjing. Bete bodoh banget coba F1. Bodoh banget anjing. Oke, tahun depan artinya Gen Z lah. tahun depan kita punya Jack Doohan, kita punya Kimi, kita punya Berman, kita punya siapa yang masih muda? Piastri, kita punya Alonso, kita punya Fernando Alonso ya. Dan Jadi masih banyak. ada satu Banyak. kursi kosong lagi ya. masih ada kursi. Betul. Kalau misalnya Sauber. Porsche jadi Porsche gitu ya. Jadi apa? Menuang kursi. Oh ya, menuang kursi ya gitu. Iya, mereka Iya, rebutan tahun kursi. masih ada satu ya. Mereka rebutan kursi, tapi tinggal duitnya siapa aja yang paling kuat. Maksudnya Iya, siapa iya. yang balapnya paling jago aja gitu. Liam. Iya. Iya ya, skillnya masih ada paling Liam bagus. Lawson ya. Lupa gua. Liam, Iya. Iya. Liam. Oke, Masih guys. ada Isa. Mungkin itu aja. Ini udah 1 jam 11 menit by the way. Kita Oke, bahas. maaf. Pokoknya nanti podcastnya judulnya podcast ini bahas Ferrari dan McLaren. Bodo amat. Gue tulis gitu di judulnya. Podcast ini muji-muji Ferrari. Iya. Jangan lupa Faktanya, dibikin faktanya. premier dong. Jangan lupa dibikin premier. Nah itu gue nggak tahu. Itu Kayak terserah Ditya Mop ya Ya kalau selaku. premier enak kita bisa komen-komenin. Nggak, kita itu terserah Ditya Mop selaku yang punya F1 Speed ya. Jadi Ya. terserah dia. Dia gitu. kalau lagi dengerin ini tolong ya dibikin jadi premier ya. Gimana caranya? Dia Sama dia Premier soalnya. dia cuma tahu udah ke-upload nih, terus dia tinggal ngepost Kan ada gitu. judulnya doang, Bambang. Oke, thank you so much guys. Itu aja hari ini dari kami. Semoga marah-marahnya dan muji-mujinya tersampaikan gitu. Jadi buat kalian yang fans keras McLaren, mohon maaf emang kemarin timnya cakur ya. Masuk gua dulu kalian. Masuk gua dulu. Masuk gitu. gua kalian. 2 minggu. Jangan 2 minggu jangan masuk ngomel-ngomel gitu. Podcast ini muji-muji Ferrari doang. Bodoh amat. Emang kemarin Ferrari bagus ya. Menang gue, emang menang. Jadi ya nanti kalau Ferrari jelek kita hina-hina, tenang aja Iya, gitu ya. Udah kok Mike. Udah sering Kita iya udah jelek-jelekin sering. Ferrari di Kanada Iya. kok inget aja. Sering. Gak usah Kok. play victim. Fans McLaren gak usah play victim kalian ya. Nggak usah Itu play Carlos victim. Sainz beli diri di Kanada kita hina-hina guys, tenang aja. Iya. Itu Ferrari jelek, Ferrari pakai ban hard di basah kita hina-hina kemarin di Kanada guys. Iya, hina kok. Iya. Silverstone juga kok. Iya. Jadi Tapi banget. semua ada porsinya guys ya, semua ada porsinya ya. Oke, thank you so much sekali lagi. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, bantu F1 Speed ke 100.000 subscriber dikit lagi. Terima kasih banyak. Semoga menghibur, semoga bisa menemani makan malam kalian, makan siang kalian, makan pagi, makan sore, apapun itu. Menemani boker kalian mungkin. Jadi siapa tahu kan sambil boker gitu. Oke, thank you so much. Itu aja hari ini. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye-bye.